Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam video ini, kita akan menyelami kumpulan kisah hikmah kaum sufi, para pencari Tuhan yang hidupnya sederhana namun hatinya luas menampung makna kehidupan. Kisah-kisah tentang zuhud, keikhlasan, cinta ilahi, dan keteguhan jiwa di hadapan dunia yang gemerlap. Semoga setiap kisah menjadi cermin, bukan untuk menghakimi orang lain, melainkan untuk menegur diri sendiri. Ya Allah, bukakanlah hati kami sebelum Engkau bukakan cerita. Lunapkanlah jiwa kami sebelum Engkau turunkan hikmah. Jadikan apa yang kami dengar bukan sekedar kisah, tetapi cahaya yang menuntun langkah dan membersihkan batin. Raja yang gemetar di hadapan sufi, Harun ar-Rasyid dan Fudail bin Iyad. Dalam sejarah Islam, terdapat momen-momen langka ketika kekuasaan dunia runtuh bukan oleh pedang, tetapi oleh kata-kata seorang hamba yang bersih hatinya. Salah satu kisah paling terkenal adalah pertemuan antara Khalifah Harun ar-Rasyid, penguasa besar dinasti Abbasiyah, dengan seorang sufi zuhud bernama Fudail bin Iyad. Kisah ini diriwayatkan dalam berbagai kitab tasawuf klasik, di antaranya Hilyat al-Awliya, karya Abu Nuaim al-Isfahani, dan Tazkiratul Awliya, karya Fariduddin Attar. Harun ar-Rasyid bukan penguasa biasa. Ia memimpin wilayah luas, disegani raja-raja dunia, dan dikenal sebagai khalifah yang rajin berhaji serta mencintai ilmu. Namun, di balik kemegahan istana, ada kegelisahan batin yang tidak bisa ditenangkan oleh kekuasaan. Pada suatu malam, Harun berkata kepada pengawalnya bahwa ia ingin bertemu seseorang yang benar-benar bisa menasihatinya tanpa takut. Nama Fudail bin Iyad pun disebut, seorang mantan perampok yang bertaubat dan kemudian menjadi sufi besar di Mekah. Ketika Harun mendatangi rumah Fudail, ia tidak disambut dengan kehormatan. Fudail bahkan enggan membukakan pintu. Setelah diketahui bahwa yang datang adalah khalifah, Fudail berkata dengan nada keras, "Apa urusanmu denganku, wahai Harun? Tidak ada pujian, tidak ada doa panjang untuk kekuasaan, hanya jarak dan ketegasan." Saat akhirnya Harun duduk, Fudail memalingkan wajahnya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Allah telah menyerahkan urusan umat Muhammad kepadamu. Jika satu saja dari mereka terzalimi, engkau akan ditanya tentangnya." Kata-kata itu menghantam Harun ar-Rasyid. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan air matanya jatuh. Ia menangis seperti anak kecil, bukan karena kehilangan kekuasaan, tetapi karena untuk pertama kalinya ia merasa sendirian di hadapan Allah. Fudail lalu membaca ayat-ayat tentang neraka dan tanggung jawab pemimpin. Setiap ayat membuat tangis Harun semakin keras, hingga para pengawalnya khawatir khalifah akan pingsan. Harun kemudian meminta nasihat. Fudail berkata, "Wahai Harun, dahulu Umar bin Abdul Aziz juga berkuasa, namun ia menganggap kekuasaan sebagai amanah kubur, bukan kehormatan dunia. Jika engkau ingin selamat, jadilah seperti dia. Tidak ada permintaan hadiah, tidak ada doa dunia." Bahkan ketika Harun menawarkan harta, Fudail menolaknya. Ia berkata, "Aku takut jika aku mengambilnya, lisanku akan diam dari kebenaran." Dalam perspektif tasawuf, peristiwa ini sangat penting. Al-Qushairi dalam Risalah Qushairiyah menjelaskan bahwa salah satu tanda wali sejati adalah keberaniannya berkata benar di hadapan penguasa, tanpa harap dan tanpa takut.
Sementara Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulum ad-Din menegaskan bahwa raja yang menangis di hadapan ulama yang jujur lebih mulia daripada ribuan tentara yang menakutkan rakyat. Hikmah kisah ini dirangkum indah oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam. Tidak ada yang membuat penguasa gentar kecuali orang yang tidak membutuhkan apapun darinya. Harun punya segalanya, dan justru karena itu hatinya gemetar. Kisah ini bukan tentang merendahkan raja atau mengagumkan kemiskinan, tetapi tentang keseimbangan kekuasaan dan spiritualitas. Seorang sufi berdiri tegak karena hatinya tidak terikat dunia. Seorang raja menangis karena menyadari bahwa kekuasaan tidak bisa menyuap keadilan Allah. Dan sejarah mencatat, pertemuan singkat itu lebih abadi daripada kemegahan Istana Abbasiyah yang kini tinggal puing. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa kisah hikmah kaum sufi yang telah kita dengarkan. Mereka bukan manusia tanpa dosa, melainkan manusia yang mengenal jalan pulang. Bukan orang yang lari dari dunia, tetapi mereka yang tidak diperbudak olehnya. Semoga kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa kedekatan dengan Allah tidak diukur dari banyaknya ucapan, melainkan dari jernihnya niat dan lurusnya hati. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kisah ini hanya berhenti di telinga kami. Turunkanlah ia ke dalam hati, hidupkanlah ia dalam amal, dan istiqomahkanlah kami di jalan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, terimalah amal-amal kami yang sedikit dan penuh kekurangan, dan kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang yang Engkau cintai. Akhir kata, terima kasih telah bermesamai perjalanan hikmah ini. Semoga kita semua pulang dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.